Gimana rasanya kalau soal analisis neraca pembayaran dan devaluasi mata uang yang super panjang bisa kamu selesaikan dalam hanya beberapa detik? Khusus di YouTube Bimbingan Alumni, kita akan kupas trik rahasia eliminasi jawaban ekonomi internasional yang pasti keluar di ujian. Halo Sobat Bima, kembali lagi di YouTube Bimbingan Alumni. Pada kesempatan kali ini kita akan kupas tuntas pola soal TK Ekonomi SMA bersama aku, Kauhidin, tutor ekonomi Bimbingan Alumni. Yuk pastikan tonton video ini sampai habis. Langsung aja kita mulai dari soal yang pertama. Let's go! Kita mulai dari soal yang pertama. Pemerintah negara cerdas berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program beasiswa, pelatihan keterampilan, dan pembangunan sekolah-sekolah kejuruan. Diperkirakan dalam jangka panjang, usaha ini akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan daya saing industri. Hal ini diharapkan akan meningkatkan PDB real dan pada akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut terkait dengan hubungan antara konsep ekonomi. Oke, di sini ada 3 pernyataan, lalu kita diminta untuk menentukan benar atau salah. Pernyataan pertama, peningkatan kualitas SDM merupakan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi kalau kita ngomongin pertumbuhan ekonomi, itu sebenarnya salah satu ya yang bisa gampang dilihat indikatornya itu adalah peningkatan-peningkatan yang sifatnya kuantitatif atau berupa angka seperti peningkatan nilai dari PDB dan peningkatan dari pendapatan per kapita. Cuman di sini poinnya bukan itu. Ya, di sini dibilang peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tapi hati-hati juga, di sini dikatakan merupakan salah satu sumber. Ya, bukan salah satu indikator ya, tapi sumber. Nih, kakak garis bawah ya. Salah satu sumber pertumbuhan ekonomi. Jadi walaupun kita ngomongin kualitas SDM, tapi kualitas SDM itu nantinya ya, kalau SDM-nya itu baik atau bagus, maka setidaknya produktivitas kan meningkat. Kalau produktivitasnya meningkat atau naik, ya, berarti nantinya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Gitu. Jadi apakah indikator? Bukan ya. Tapi apakah salah satu sumber? Iya. Maka pernyataan yang pertama ini benar. Kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Peningkatan PDB real selalu menjamin bahwa suatu negara berhasil dalam pembangunan ekonomi. Nah, kalau kita ngomongin peningkatan PDB real, apakah selalu menjamin bahwa suatu negara berhasil dalam pembangunan ekonomi? Tadi sempat disinggung sebelumnya. Kalau kita ngomongin peningkatan PDB, maka itu erat hubungannya sama pertumbuhan ekonomi. Apakah ketika terjadi pertumbuhan ekonomi pasti terjadi pembangunan ekonomi? Itu dua hal yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi itu terjadi kalau hal-hal seperti PDB, lalu kemudian tadi pendapatan per kapita itu naik. Sementara pembangunan ekonomi terjadi kalau hal-hal yang sifatnya kualitatif itu menjadi lebih baik. Contoh, pemerataan pendapatannya naik, gitu ya. Lalu kemudian angka harapan hidupnya naik. Lalu kemudian misalnya tingkat pendidikan masyarakatnya naik, gitu. Atau kualitas SDM lah secara umum naik, gitu ya. Jadi selalu menjamin itu salah ya. Di sini kan dikatakan selalu menjamin. Berarti artinya kalau PDB real naik, pasti pembangunan ekonomi terjadi. Kalau pembangunan ekonomi iya, tapi kalau pembangunan itu tidak. Jadi pernyataan yang kedua ini salah. Lalu berikutnya, pernyataan yang ketiga, upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM merupakan bagian dari strategi pembangunan ekonomi. Nah, upaya pemerintah meningkatkan kualitas SDM, nah ini juga sempat terbahas tadi ya di pernyataan 1, karena pernyataan 1 juga ngomongin peningkatan kualitas SDM. Merupakan bagian dari strategi pembangunan ekonomi. Ya, betul. Tadi udah kita bahas ya. Jadi pernyataan ketiga ini juga benar. Maka untuk soal yang pertama ini, manakah pernyataan yang benar? Itu adalah pernyataan yang pertama dan
terakhir, yang ketiga. Sementara pernyataan yang kedua itu salah ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang kedua. Pada tahun 2022, pendapatan nominal suatu negara meningkat sebesar 10%. Sedangkan IHK meningkat dari 120 menjadi 132. Bagaimanakah perubahan pendapatan real masyarakat di negara tersebut? A. Pendapatan realnya meningkat sebesar 10%. B. Pendapatan real meningkat sebesar 5%. C. Pendapatan real tidak berubah. D. Pendapatan real menurun sebesar 10%. Atau E. Pendapatan real menurun sebesar 5%. Nah, ini yang ditanya adalah bagaimana perubahan pendapatan real masyarakat di negara tersebut. Kalau kita mau nyari perubahan pendapatan real, cara nyarinya adalah perubahan pendapatan nominal dikurang dengan inflasi ya. Kita lihat datanya sudah tersedia atau belum. Atau berapakah perubahan pendapatan nominalnya dan berapakah tingkat inflasinya gitu ya. Nah, di sini perubahan pendapatan nominalnya itu sudah tersedia di soal. Pendapatan suatu negara meningkat sebesar 10%. Jadi bisa langsung dimasukin 10% di sini. Tapi untuk inflasinya kita tidak diberikan. Gitu. Jadi kita harus cari. Ya. Data yang diberikan di sini adalah IHK-nya. IHK-nya meningkat dari 120 menjadi 132. Bagaimana cara mencari inflasi dengan IHK? Kalau kita mau nyari tingkat inflasi, cara nyarinya adalah IHK tahun ke T dikurang sama IHK tahun T-1 dibagi sama IHK tahun ke T-1. Atau berarti gampangnya IHK sekarang dikurang IHK tahun sebelumnya dibagi sama IHK tahun sebelumnya dikali sama 100%. Oke, mari kita hitung inflasinya dulu ya. Di sini IHK tahun ke T-nya itu berarti dari 120 menjadi 132. Berarti 132 T-1-nya itu yang awal 120 per 120 dikali 100%. Kita lurusin dulu di garisnya ya. Sedikit miring tadi. Nah, 132 dikurang 120 berarti 12 per 120 dikali 100%. Oke. Nah, ini sama-sama bisa dibagi 12 ya atas bawah. Berarti 1/10 dikali 100%. Berarti 100 dikali 1/10 itu kan 10 ya. Maka inflasinya sebanyak 10%. Oke, balik lagi ke pertanyaan awal. Bagaimana perubahan pendapatan real masyarakat di negara tersebut? Berarti kita dapat nih perubahan pendapatan nominal 10% dari soal dan inflasinya juga 10%. Nah, 10% dikurang dengan 10% itu hasilnya 0. Berarti artinya, apakah ada perubahan pendapatan real masyarakat di negara tersebut? Jawabannya adalah pendapatan realnya tidak berubah karena perubahannya sebesar 0. Maka jawaban yang tepat untuk soal yang ini adalah yang C ya. Pendapatan real tidak berubah. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang ketiga. Seorang pengusaha memiliki dana sebesar 100 juta. Ia dihadapkan pada dua pilihan. 1. Menyimpan uangnya di bank dengan bunga 5% per tahun. Atau 2. Membeli emas batangan. Diperkirakan pada tahun tersebut akan terjadi inflasi sebesar 8%. Berdasarkan situasi tersebut, pernyataan mana saja yang menggambarkan keputusan nasional secara ekonomi? Nah, ini sama nih. Berarti lebih dari satu ya jawabannya. Pernyataan mana saja.
A. Keputusan menabung di bank akan menguntungkan karena mendapatkan bunga. Nah, memang di sini dikatakan kalau menyimpan di bank sesuai dengan pilihan yang pertama, itu akan mendapatkan bunga 5% per tahun gitu ya. Tapi pertanyaannya, apakah akan menguntungkan? Gitu ya. Nah, soal juga memberikan informasi bahwa diperkirakan pada tahun tersebut akan terjadi inflasi sebesar 8%. Oke. Berarti artinya kenaikan bunga atau pendapatan bunga sebesar 5% itu masih lebih rendah ya dibandingkan inflasi yang sebesar 8% ini. Gitu. Jadi sebetulnya kalau kita kurangi pendapatan bunganya 5% dikurangi dengan inflasi 8% akan mendapatkan angka negatif ya 3%. Jadi sebetulnya nilai dari tabungannya juga tergerus dengan inflasi ya. Jadi nilainya berkurang 3% sebetulnya nilai dari realnya ya. Maka apakah menguntungkan kalau nilainya berkurang? Tentu tidak. Gitu ya. Maka jawaban yang A ini tidak tepat atau tidak rasional kalau menabung di bank. Yang B, nilai real uang yang disimpan di bank akan menurun. Nah, ini betul. Ya, karena tadi nilai realnya itu akan menurun sebesar 3%. 5% bunganya, terus kemudian inflasinya 8%, dapat negatif 3%. Berarti nilai realnya berkurang atau menurun. Yang C, jika pengusaha membeli emas, ia berharap nilai emas naik lebih dari 8% untuk mendapatkan keuntungan real. Nah, ini benar. Yang C. Kenapa? Karena kita akan untung kalau nilai emas naik lebih dari 8%. Sehingga keuntungan realnya ya, itu kan kenaikan emas, kenaikan harga emas dikurang sama inflasi, dikurang 8% ya. Gitu. Maka supaya nilainya positif kan kenaikan harga emasnya berarti harus lebih dari 8%. Gitu. Jadi kalau nggak lebih dari 8% ya negatif lagi hasilnya. Sama aja kayak menabung di bank. Selanjutnya yang D. Tingkat bunga real yang didapatkan dari tabungan adalah negatif 3%. Ya, ini udah kita bahas tadi. Tingkat bunga real yang didapatkan dari tabungan negatif 3%. Yang E, pengusaha seharusnya hanya mempertimbangkan tingkat bunga nominal tanpa memperhatikan inflasi. Ini salah. Ya. Karena kalau kita cuma lihat tingkat bunga nominalnya aja, ya, dan tidak memperhatikan inflasi, kita bisa terjebak. Karena ketika tingkat bunganya kelihatan besar, tapi inflasinya lebih besar lagi, ternyata kita rugi sebetulnya. Bukan untung. Jadi opsi yang ini kurang tepat. Maka pernyataan mana saja yang menggambarkan keputusan yang rasional secara ekonomi itu opsi yang B, C, dan D ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang keempat. Pemerintah mencatat bahwa pada kuartal 1 tahun 2024, tingkat inflasi adalah 3%. Bank Indonesia menggunakan data ini untuk menentukan kebijakan moneter mereka. Di sisi lain, pemerintah juga berencana untuk menaikkan gaji pegawai negeri sipil sebesar 5% pada awal kuartal 2 tahun 2024. Tentukan benar atau salah setiap pernyataan berikut terkait dengan kondisi ini. Pernyataan yang pertama, tingkat inflasi 3% per tahun yang diumumkan pemerintah dihitung menggunakan indeks harga konsumen. Nah, kalau kita ngomongin inflasi, ya, itu umumnya memang dihitung menggunakan indeks harga konsumen. Kenapa menggunakan indeks harga konsumen? Karena indeks harga konsumen itu adalah indikator ya atau hal yang cukup baik menjelaskan tingkat dari konsumsi masyarakat ya, atau tingkat pengeluaran masyarakat. Jadi ini benar, pada umumnya memang menggunakan IHK. Pernyataan yang kedua, kenaikan gaji PNS sebesar 5% akan membuat pendapatan real mereka meningkat. Nah, mari kita hitung. Pendapatan realnya naik atau turun? Perubahan pendapatan real itu bisa kita hitung dari perubahan pendapatan nominal. Ini delta aja ya, ke segitiga. Delta atau perubahan pendapatan nominal
dikurang inflasi. Perubahan pendapatan nominalnya dikatakan 5% di sini. Ya, kenaikan. Dia positif 5%. Inflasinya berapa? Inflasinya di soal di kalimat 1 dikatakan tingkat inflasinya 3%. Berarti dikurang dengan 3%. Dapatlah positif 2%. Nah, karena nilainya positif, berarti pendapatan realnya meningkat. Itu betul. Ya. Jadi ini benar. Kecuali hasilnya negatif. Kalau negatif baru turun. Kalau misalnya hasilnya 0, berarti tidak berubah. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang ketiga. Kenaikan gaji PNS yang lebih besar dari laju inflasi dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan berpotensi memicu inflasi di masa depan. Nah, kenaikan gaji PNS-nya lebih besar dibandingkan laju inflasi. Ini seperti kasus pada soal. Kenaikan gajinya 5%, inflasinya 3%. Dan pendapatan realnya meningkat 2%. Oke, berarti yang terjadi apa? Kalau misalnya pendapatan realnya naik, berikutnya yang terjadi adalah daya beli naik. Jadi udah sesuai ya sampai sini ya, meningkatkan daya beli masyarakat. Dan apakah berpotensi memicu inflasi di masa depan, demand pull? Itu ya. Kenapa? Karena kalau daya beli naik, berarti demand masyarakat atau permintaan masyarakat akan barang dan jasa itu naik. Ketika demand naik, ini bisa menyebabkan demand pull inflation atau inflasi karena pull atau tarikan permintaan. Ya. Jadi pernyataan yang ketiga ini juga betul. Maka manakah pernyataan yang benar terkait kondisi sesuai teks di soal ini? Itu semua pernyataan ya. Pernyataan 1, 2, 3. Ketiganya benar. Agar persiapan TKA ekonomi kamu makin matang, yuk langsung follow bimbingan alumni, like dan share video ini ke teman-teman kamu sekarang juga. Sampai jumpa di part berikutnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih